Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Sejak berabad-abad, umat Islam bukan saja telah menyatu dengan sejarah bangsa, bahkan dalam keadaan apapun selalu tampil menjadi pelopor dan pembela bangsa. Peranan ulama dan zuama, atau pemimpin, dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, jelas tidak mungkin diabaikan. Peranan umat Islam dibuktikan sebagai syuhada dan pejuang Indonesia, seperti halnya Teuku Umar, Cut Nyak, Imam Bonjol, Fathahillah, Pangeran Diponegoro, Antasari, dan Hasanuddin. Pada masa perjuangan politik sebelum proklamasi kemerdekaan, yang dimulai dengan bangkitnya kesadaran sebagai umat yang bermartabat, ditandai dengan lahirnya Serikat Dagang Islam, atau SDI, pada tanggal 16 Oktober tahun 1905, peran ulama dan zuama juga cukup signifikan. Adalah beberapa nama ulama yang jasanya tidak bisa diragukan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim, Haji Samanhudi, Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Ketika kesadaran politik umat sudah makin meluas, dan sudah bangkit kesadaran berbangsa, pada tahun 1925, para mahasiswa kita di Belanda mengganti nama organisasinya dari Indische Vereniging, menjadi Perhimpunan Indonesia. Peristiwa ini jelas bukan sekadar pergantian nama, karena di dalamnya terkandung kesadaran dan arah yang lebih tegas dari perjuangan organisasi itu, yakni berbangsa Indonesia dan bernegara Indonesia merdeka. Sesudah peristiwa heroik pada tahun 1925 itu, pada tahun 1926 dalam kongresnya yang pertama, nama Indonesia dilekatkan pada nama organisasi Indonesia Muda. Nama Indonesia dikuatkan lagi 2 tahun kemudian, pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menjadi bukti semangat muda-mudi Indonesia dalam menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan imigran Yaman di tahun 1928? Mereka masih sibuk dengan pertikaian sesama imigran Yaman, yaitu antara kelompok Balawi yang tergabung dalam Rabito Alawiyah, dengan kelompok non-Balawi yang tergabung dalam Al-Irsyad. Ketika citra imigran Yaman saat itu buruk sekali di mata pribumi bahkan di mata dunia, karena konflik yang terjadi di antara sesama imigran Yaman, antara kubu Rabito Alawiyah dan kubu Al-Irsyad sehingga membuat malu negara-negara Arab. Tentu ada juga yang baik walaupun namanya tidak dikenal. Setidaknya ada 2 nama dari mereka yang sempat mencuat dan dua-duanya bukan dari kalangan Balawi. Yang pertama dari keluarga Al-Amudi dan yang kedua dari keluarga Baswedan. Mereka berdua memiliki ide, agar imigran Yaman itu melupakan kebangsaan leluhurnya di Yaman. Mereka berdua melihat akar masalah pertikaian ini adalah, karena mereka membawa tradisi Yaman. Bahkan mereka berdua mengajak semua imigran Yaman untuk keluar dari pengkastaan yang dibuat oleh Belanda, di mana Belanda menempatkan imigran Arab dan Cina pada kasta kedua, dan pribumi pada kasta ketiga, paling rendah. Seandainya mereka menjadi orang Indonesia dan merasa sebagai bangsa Indonesia, maka pertikaian ini akan mudah diatasi. Tentu saja, kalau mereka merasa sebagai bangsa Indonesia, maka mereka akan lebih peduli pada perjuangan kemerdekaan, daripada bertikai gara-gara hal yang sangat tidak penting itu. Mereka bertikai dan tidak peduli dengan perjuangan kemerdekaan, karena mereka tidak merasa sebagai bangsa Indonesia. Namun, ide itu mendapat pertentangan yang sangat hebat dari hampir semua sesama imigran Yaman, bahkan Al-Amudi hampir terbunuh oleh para penentangnya. Sedangkan Baswedan terus maju untuk menunjukkan ketidakterlibatannya dengan pertikaian memalukan itu, sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada para pejuang, hingga ia pun bertekad membuat Sumpah Pemuda keturunan Arab. Menjelang berdirinya Persatuan Arab Indonesia, pada tahun 1934, Abdurrahman Rashid Baswedan membuat tulisan kontroversial yang dimuat surat kabar Matahari, berjudul Peranakan Arab dan Totoknya. Sebuah tamparan kepada komunitas Arab di Indonesia, yang berujung pada respon negatif dari komunitas tersebut, karena dianggap sebagai penghinaan kepada tanah asal dan nenek moyang. Isi dari surat kabar tersebut adalah, Arab Indonesia dibesarkan dengan gado-gado, bukan dengan muluhia. Dengan durian, bukan dengan kurma. Dengan sejuknya hawa gunung, bukan dengan panasnya padang pasir. Mereka dihidupkan bukan di pinggir Dajlah dan Furat, tetapi di pinggir Musi, Kapuas, Bengawan, dan Brantas. Lebih gurih minyak kelapa daripada minyak samin.
Sebab itu jalan selamat bagimu, di hari depanmu ialah leburkan diri ke dalam bangsa ibumu. Tanah airmu ialah Indonesia. Respon yang memojokkan beliau tersebut diperburuk dengan lampiran fotonya, yang sedang mengenakan belangkon sebagai wujud nasionalisme kepada Indonesia. Menggunakan peci dan mengibarkan bendera merah putih pada zaman dahulu, adalah kebanggaan yang mereka, pemuda Indonesia keturunan Arab, tunjukkan melalui bergaya revolusioner, untuk melawan Arab-Arab feodal yang masih Hadramaut sentris. Abdurrahman Rashid Baswedan mendobrak budaya Arab feodal dengan gelar Sayyid. Beliau memulainya dengan menggunakan belangkon Jawa lalu kemudian peci. Saat itu, orang keturunan Arab hanya menggunakan tarbus ala Turki tapi buatan Italia. Peci ala pribumi dianggapnya rendahan, tapi Abdurrahman Rashid Baswedan menyatakan, hal yang harus dicintai dari seorang keturunan Arab yang tinggal di Indonesia adalah pertama-tama, ia harus mencintai tanah air dan bergabung dengan orang-orang pergerakan untuk memerdekakan Indonesia. Pro dan kontra, itulah yang terjadi. Tulisan tersebut seakan menamparkan golongan pemuda Arab, yang pada akhirnya, banyak dari mereka turut bergabung dalam konferensi peranakan Arab di Semarang pada tanggal 4 sampai tanggal 5 Oktober tahun 1934. Dalam konferensi tersebut, terbentuklah Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang berisi 3 butir penting, yakni 1. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. 2. Peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri, mengisolasi diri. 3. Peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Mereka menangis ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dan bendera merah putih berkibar. Pengamat masalah keturunan Arab di Indonesia, Hasan Bahanan mengatakan, bahwa yang dilakukan Abdurrahman Rashid Baswedan dan kawan-kawan itu terinspirasi Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda tahun 1928 yang melintasi batas-batas etnik dan agama, berpengaruh pada orientasi kebernegaraan komunitas Arab Hadrami di Hindia Belanda. Abdurrahman Rashid Baswedan dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman, baik Balawi maupun non-Balawi, sehingga ikrar Sumpah Pemuda Keturunan Arab hanya dihadiri oleh puluhan imigran Yaman saja. Ribuan imigran Yaman yang lain sama sekali tidak mendukungnya. Mereka lebih memilih dan lebih bangga berkebangsaan Yaman daripada berkebangsaan Indonesia. Maka sangat tidak layak kalau semua keturunan imigran Yaman yang sekarang ini mengaku keturunan pejuang, baik yang Balawi maupun yang non-Balawi. Mereka tidak bisa menggandol nama besar Baswedan, apalagi mengklaim bahwa Sumpah Pemuda Keturunan Arab dibuat oleh semua imigran Yaman. Nonsen. Sumpah Pemuda Keturunan Arab sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk konflik imigran Yaman itu. Sumpah Pemuda Keturunan Arab justru menjadi masalah baru di kalangan mereka. Pertikaian memalukan imigran Yaman itu terus berlangsung, hingga Jepang menduduki negeri ini pada tahun 1942. Serangan Jepang dan kekalahan Belanda membuat situasi negeri ini jauh lebih mencekam, karena Jepang menjajah negeri ini lebih keji daripada Belanda. Hal ini membuat imigran Yaman juga ketakutan, hingga berhentilah pertikaian mereka yang sangat tidak penting itu. Kita berhusnuzon saja, bahwa dengan Sumpah Pemuda Keturunan Arab itu, Baswedan memang tulus untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, walaupun tujuan utama lahirnya Sumpah Pemuda Keturunan Arab adalah untuk mendamaikan bangsanya sendiri, yakni sesama imigran Yaman yang sedang bertikai itu. Setelah Indonesia merdeka, imigran Yaman yang hampir setengah abad membuat keributan itu menjadi bingung, bertahan di Indonesia segan, pulang ke Yaman tak mau. Namun para kiai berbesar hati menerima mereka, dan memberikan rekomendasi pada pemerintah Indonesia, agar imigran Yaman itu diterima sebagai bangsa Indonesia. Sejak saat itulah, keluarga besar Rabito Alawiyah dan keluarga besar Al-Irsyad resmi berbangsa Indonesia. Namun saya melihat resminya itu hanya di KTP saja, karena, sampai sekarang, mereka dengan pribumi asli tetap saja seperti minyak dengan air. Kalau pembaca ingin tahu seberapa buruk Rabito Alawiyah di mata Habib Abdurrahman Assegaf, maka silahkan baca sendiri cerita selengkapnya dalam kitab Al-Istizad, bagaimana asal lembaga Rabito Alawiyah ini berdiri. Nah, setelah imigran Yaman mulai banyak di Indonesia, mereka pun merasa perlu wadah untuk tempat bermusyawarah dan tempat berlindung ketika ada masalah, sehingga didirikanlah sebuah lembaga yang diberi nama Rabito Alawiyah. Entah siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk nama ini, yang pasti nama ini jelas-jelas terkesan monopoli. Lembaga untuk semua imigran Yaman kok menggunakan nama khusus keluarga Ba'alawi. Kitab Al-Istizadah menyinggung hal ini dan menyebutkan adanya keberatan dari sebagian tokoh terkait penamaan dengan Alawiyah.
Namun lembaga ini tetap berjalan dengan nama Rabithah Alawiyah. Pengurusnya pun dari keluarga Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Rupanya non-Ba'alawi berbesar hati untuk menerima nama itu demi kerukunan sebagai sesama imigran di negeri ini. Selain Rabithah Alawiyah yang memonopoli, kalangan non-Ba'alawi juga menahan rasa tidak nyaman terhadap suatu masalah, yaitu masalah kafaah nasab yang selalu disuarakan oleh kalangan Ba'alawi, bahwa Syarifah tidak boleh dinikahi oleh selain bangsa Sayyid. Bahkan Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi yang merupakan ulama Ba'alawi, mengeluarkan fatwa tidak sah Syarifah menikah dengan bukan Sayyid. Kalangan non-Ba'alawi diam saja dengan hal ini, walaupun di dalam hati mereka tidak suka. Mereka pun tidak mau mencari masalah, sehingga tidak ada dari mereka yang menikahi perempuan Ba'alawi. Mereka berusaha baik-baik saja demi kerukunan sebagai sesama imigran. Hingga suatu ketika, seperti yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah, terjadi masalah di Singapura. Ada seorang lelaki India menikahi wanita Ba'alawi dan Habaib tidak terima, baik yang di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Bahkan seorang Habib di Malaysia mengeluarkan fatwa tidak sah terhadap pernikahan itu. Atas kejadian ini, kalangan bawah dari imigran Yaman non-Ba'alawi yang selama ini menahan rasa tidak suka atas pemahaman ini kemudian mulai berkomentar. Perseteruan pun menjadi sengit di sebagian kalangan mereka, hingga akhirnya ada seorang Ba'alawi yang berusaha untuk menengahi dengan cara meminta fatwa dari ulama Yaman. Dia pun mendatangi ulama Yaman hingga mengantongi 2 fatwa dari 2 ulama besar Yaman. Salah satunya adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang merupakan mufti Hadramaut. Fatwa itu berbunyi, pernikahan itu sah. Habib Abdurrahman ini adalah kakek dari Habib Muhsin As-Segaf yang menulis kitab Al-Istizadah. Kata Habib Abdurrahman, seperti yang dikutip dalam kitab Al-Istizadah, waktu itu yang sangat ketat dalam hal kafaah itu adalah Ba'alawi Tarim saja, sehingga kalau ada Syarifah mau menikah dengan bukan Habib, biasanya dinikahkan di luar Tarim. Habaib imigran tidak terima dengan fatwa dari Yaman itu, khususnya pengurus Rabithah Alawiyah. Bahkan mereka kemudian merasa jengkel dan tidak mau berguru pada Habib Yaman. Maka Rabithah Alawiyah mengirim utusan ke Makkah Al-Mukarramah untuk mencari ulama yang mau menjadi guru mereka dan menetap di Indonesia. Mereka pun ditunjukkan pada Syekh Ahmad Syurkati, seorang ulama dari Sudan yang belum lama tinggal di Mekah. Syekh Syurkati diminta untuk menjadi guru besar mereka di Indonesia. Akhirnya Syekh Syurkati datang ke Indonesia. Kitab Al-Istizadah menceritakan betapa Syekh Syurkati disambut dengan meriahnya di pelabuhan Jakarta. Beliau disambut oleh para imigran Yaman, khususnya pengurus Rabithah Alawiyah, baik yang Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Karena saat itu konflik Ba'alawi dan non-Ba'alawi hanya terjadi di kalangan bawah. Setelah lama Syekh Syurkati menjadi guru besar di Rabithah Alawiyah dan lembaga pendidikannya, beliau melihat ada yang aneh, yaitu bahwa yang belajar di lembaga pendidikan milik Rabithah Alawiyah kebanyakan hanya anak-anak keluarga Ba'alawi, yang non-Ba'alawi sedikit sekali. Maka Syekh Syurkati mengerti bahwa itu terjadi karena Rabithah Alawiyah terkesan memonopoli dengan nama Rabithah Alawiyah. Karena seolah-olah lembaga itu milik Ba'alawi saja, maka Syekh Syurkati menemui tokoh-tokoh non-Ba'alawi untuk mengajak mereka membuat lembaga pendidikan sendiri. Singkat cerita, berdirilah Al-Irsyad. Akhirnya anak anak-anak non-Ba'alawi berbondong-bondong belajar agama di Al-Irsyad, sehingga Syekh Syurkati pun menjadi guru besar di 2 lembaga buatan imigran Yaman itu, Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad.
Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad berjalan dengan baik dengan tujuan dan mazhab yang sama dan guru besar yang sama, yaitu Syekh Syurkati, sehingga terjadilah suatu hal yang kemudian menyebabkan mereka berseteru hebat dan menyebabkan lagi-lagi masalah kafaah. Suatu ketika Syekh Syurkati mengisi majelis imigran Yaman di Solo. Dalam majelis itu tiba-tiba ada yang bertanya tentang kafaah nasab. Syekh Syurkati yang tidak pernah tahu bahwa ini adalah masalah sensitif di kalangan Ba'alawi langsung menjawab dengan tegas bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walaupun menjabarkan seluas-luasnya tentang perbedaan itu, mendengar jawaban Syekh Syurkati itu, beberapa jemaah dari Ba'alawi langsung keluar dari majelis. Mereka jengkel dengan jawaban Syekh Syurkati yang dianggap tidak pro Ba'alawi. Namun Syekh Syurkati tidak mengerti kalau mereka keluar karena tidak suka dengan jawaban beliau. Sejak saat itu Syekh Syurkati mulai digunjing oleh kalangan Ba'alawi. Mereka kecewa berat karena ternyata Syekh Syurkati sama saja dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang memperbolehkan Syarifah menikah dengan non Sayyid. Tidak lama kemudian ada seorang wanita Ba'alawi menikah dengan orang Cina non-muslim. Kabar itu pun sampai ke Syekh Syurkati. Beliau pun berunding dengan beberapa orang, namun rupanya tidak ada satupun dari Ba'alawi yang beliau ajak berunding itu. Mungkin beliau melihat ini adalah masalah umum umat Islam. Beliau hanya melihat seorang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, sehingga tidak harus melibatkan Ba'alawi untuk menyelesaikannya. Beliau juga sama sekali tidak tahu kalau masalah kafaah nasab itu adalah hal yang sangat sensitif bagi Ba'alawi. Dari rundingan itu kemudian diputuskan bahwa Syekh Syurkati akan berusaha mendekati wanita Ba'alawi itu dengan mau kabur dari suami kafirnya. Sedangkan yang lain mencari lelaki muslim yang siap menikahi wanita Ba'alawi itu setelah kabur dari suaminya. Mereka mencari laki yang kuat di mata pemerintah Belanda agar penjajah tidak terlibat di dalam masalah ini dan tidak mendukung orang Cina itu, sehingga didapatkanlah seorang Jawa pengusaha batik dari Lamongan yang punya pengaruh kuat di dalam perekonomian. Lelaki itu siap menikahi wanita Ba'alawi itu. Setelah Syekh Syurkati berhasil membuat wanita Ba'alawi itu kabur, maka beliau pun menikahkan dengan lelaki Jawa pengusaha batik itu. Kabar pun menyebar bahwa Syekh Syurkati telah menikahkan seorang wanita Ba'alawi dengan orang Jawa. Kabar sepenggal itu pun membuat panas kalangan Ba'alawi. Entah mereka tahu atau pura-pura tidak tahu tentang kronologi pernikahan itu, bahwa wanita mereka telah menikah dengan orang Cina kafir dan diselamatkan oleh Syekh Syurkati. Mereka pun berpikir bahwa Syekh Syurkati bukan hanya berfatwa membolehkan, tetapi bahkan berani menikahkan sendiri seorang syarifah dengan orang Jawa. Mereka pun menganggap beliau sebagai musuh Ba'alawi. Cacian dan makian terhadap Syekh Syurkati berlangsung di belakang beliau, tentu saja oleh kalangan Ba'alawi. Sementara imigran Yaman yang non Ba'alawi justru sakit hati atas cacian itu karena mereka menganggap Syekh Syurkati sebagai guru mereka. Beliau telah berjasa besar pada mereka, khususnya karena beliau telah mendirikan Al-Irsyad untuk mereka. Tentu saja mereka membela Syekh Syurkati. Bahkan sebagian mereka tidak sabar dan membalas cacian Ba'alawi dengan cacian pula. Semua itu berlangsung tanpa sepengetahuan Syekh Syurkati. Orang-orang tidak berani menyampaikan pada beliau bahwa beliau dimusuhi oleh Ba'alawi. Beliau pun di akhir-akhir masa itu sedang sakit, sehingga akhirnya ada yang berani menyampaikan pada beliau karena fitnah semakin besar. Beliau pun bermaksud untuk memberikan klarifikasi pada Ba'alawi tentang masalah yang membuat mereka sakit hati itu. Namun beliau keburu meninggal dunia sebelum menyampaikan klarifikasi. Cacian dan makian terhadap Syekh Syurkati terus berlangsung sepeninggal beliau. Sepeninggal beliau, permusuhan antara Ba'alawi dengan
bendera Rabithah Alawiyah dan non-Ba'alawi dengan bendera Al-Irsyad membuat kegaduhan yang luar biasa di negeri ini. Mereka bukan hanya saling caci, tapi bahkan sampai pada perkelahian dan pertarungan di berbagai tempat, khususnya di tanah Jawa. Sepertinya sejak saat itulah tokoh-tokoh non-Ba'alawi yang semula menjadi pengurus di Rabithah Alawiyah keluar semua. Rabithah Alawiyah yang semula dibangun bersama dan untuk kepentingan bersama akhirnya menjadi milik Ba'alawi saja. Perang antara Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad tidak seimbang. Pasalnya Rabithah Alawiyah memiliki majalah. Dengan majalah itu Ba'alawi menyerang Al-Irsyad. Maka Al-Irsyad mencaci majalah di Arab yang mau mendukungnya untuk menyerang balik Ba'alawi. Sehingga bertemulah mereka dengan Rashid Ridho, pendiri majalah Al-Manar Mesir. Al-Irsyad membayar Al-Manar untuk menulis artikel melawan majalah Rabithah Alawiyah. Menurut Habib Abdurrahman bin Abdillah As-Segaf, majalah Al-Manar itu memang suka mencari uang dengan menulis artikel sesuai pesanan. Bahkan beliau pernah ditawari untuk menulis dan dimuat di Al-Manar asal mau bayar. Sejak didukung oleh Rashid Ridho dengan Al-Manarnya, perseteruan opini antar Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad semakin seru. Tentu saja perang opini melalui majalah tidak banyak diketahui oleh ulama pribumi, apalagi oleh pribumi biasa. Karena di zaman penjajahan itu untuk membeli bahan makanan saja susah, apalagi harga majalah saat itu sangat mahal. Kedua majalah itu hanya beredar di kalangan imigran Yaman, khususnya tokoh-tokoh dan orang kaya di kalangan mereka, kata Habib Abdurrahman. Kedua belah pihak dari imigran Yaman itu menghambur-hamburkan dana yang sangat besar untuk pertikaian dan perang opini. Tentu saja ini adalah hal yang amat memalukan bagi bangsa Arab. Imigran Yaman ini membuat bangsa Arab di Arab merasa malu. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf menceritakan adanya 3 pihak dari negeri-negeri Arab yang berupaya mendamaikan pertikaian Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad ini, yaitu Kerajaan Saudi, Kesultanan Al-Qasiri, dan kalangan ulama Yaman. Kerajaan Saudi di Kesultanan Al-Qasiri mengirim utusan untuk mendamaikan pertikaian memalukan ini. Untuk itu dua kerajaan ini mengeluarkan biaya yang amat besar, sedangkan kalangan ulama Yaman memilih Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf agar datang langsung ke Indonesia untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai hebat ini. Untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai ini. Menurut Habib Abdurrahman, pihak Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah sangat susah diajak damai. Beliau selalu sembunyi-sembunyi ketika menemui tokoh-tokoh Al-Irsyad dengan harapan agar Ba'alawi tidak jengkel dan tidak mudah untuk diajak berdamai. Menurut beliau, tokoh-tokoh Al-Irsyad sangat baik dan sopan santun. Bahkan mereka siap berdamai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dipersiapkan oleh Habib Abdurrahman. Di antara kesepakatan itu adalah agar semua imigran Yaman tetap berpegang teguh dengan ajaran leluhur di Yaman, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rupanya Habib Abdurrahman mulai khawatir Al-Irsyad berubah haluan karena didukung oleh Rashid Ridho Al-Manarnya. Upaya Habib Abdurrahman As-Segaf gagal total. Penyebabnya adalah karena pihak Rabithah Alawiyah menolak. Mereka tidak mau berdamai dan memilih untuk tetap bermusuhan dengan Al-Irsyad. Padahal pihak Al-Irsyad telah menerima untuk berdamai dengan Rabithah Alawiyah di bawah kebijaksanaan Habib Abdurrahman, termasuk siap mentaati kesepakatan untuk terus berpegang teguh pada ajaran leluhur mereka di Yaman, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas kegagalan ini Habib Abdurrahman merasa kecewa, bahkan kesal pada Ba'alawi dan Rabithah Alawiyahnya. Kalau pembaca ingin tahu seberapa buruk Rabithah Alawiyah di mata Habib Abdurrahman As-Segaf, maka silahkan baca sendiri cerita selengkapnya dalam kitab Al-Istizadah. Tentu saja, andai ketika itu Ba'alawi mau berdamai, maka Al-Irsyad tidak akan berubah haluan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pindah ke Arab Wahabi karena dipedaya oleh Rashid Ridho karena mau berbeda saja dari mazhab Ba'alawi. Andai saat itu Rabithah Alawi tidak egois dan bisa diatur oleh Habib Abdurrahman, niscaya sampai sekarang Al-Irsyad minimal tidak akan berseberangan dengan Ahlus Sunnah
yang dibawa oleh Wali Songo. Pertikaian hebat antara Rabithah Alawiyah dan Al-Irsad terus berlangsung dan menghabiskan dana yang amat besar, baik yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berusaha mendamaikan mereka. Andai dana itu diberikan pada para pejuang kemerdekaan, saat itu bangsa ini sedang perlu dana untuk perjuangan, tetapi orang-orang asing dari Yaman itu justru memamerkan kekayaan yang dihambur-hamburkan untuk membiayai pertikaian hina dan memalukan itu. Wallahu a'lam.